Hari ini kita akan belajar yang namanya mendesain ya. Sebentar ya. Sebentar. Saya perlu koordinasi dengan Pak Joko juga karena ada saya share juga ke Pak Joko. Oke, sebentar. Oke, oh ini ada yang ini ya. Rahma Alia, Areta, Wilona, dan Balkis. Oke, koneksi tidak mendukung. Oke ya, tapi protokol kesehatannya dijaga ya. Ini di mana ini? Di rumah atau di mana ini? Ya, halo, halo, halo. Dijaga ya protokolnya ya, ya walaupun ini ya. Izin ya, Satu Pak. kok, satu kos atau gimana ini, Alia ini? Beda kelas, Pak. Apa sih? Kelas. Ini lagi di nongol. Lu lagi di mana kok malah ketawa? Di Kumbah. Oh ya, oke lah. Oke, saya mulai ya. Sebentar. Semoga tidak lama ya. Harapan saya tidak lama ya. Paling maksimal 1 jam lah. Tapi nanti kalau ada diskusi ya silakan ya. Walaupun diskusi setelah pertemuan ini juga diperbolehkan. Oke, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Wahyu juga ya sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan belajar untuk mendesain ya yang paling basic ya sebenarnya ya. Ya kalau mau mendesain sebenarnya ya bisa saja mendesain yang lain juga ya. Tapi yang basic itu alat ukur yang ya sering kita gunakan atau akan kita gunakan nantinya ada 3 jenis alat ukur ini ya. Walaupun tentunya nanti teman-teman ya tidak harus mendesain ya, tidak harus membuat ya. Karena alat ukur ya sudah range-nya itu sudah lengkap semua, sudah bisa digunakan dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Oh, ada yang di warung ini. Fadila gimana Fadila di warung ini? Hati-hati ya. Teman-teman yang tidak di kampus hati-hati ya, di luar gitu ya, atau yang di rumah. Kalau di rumah mungkin oke ya, enggak apa-apa ya. Kalau kondisi seperti ini itu sebaiknya tidak ke tempat-tempat yang ini ya, yang public space begitu ya. Khawatirnya terjadi apa-apa. Termasuk ini kalau kumpul-kumpul itu ya, jangan terlalu sering, kalau bisa dihindari ya. Sekarang kan sudah banyak online, kalau bisa kumpul ya online saja. Jangan sampai ketemuan 10-20 orang ya, 15. Kalau 1-2 mungkin lah. Walaupun ya tetap jangan terlalu berlebihan. Oke. Saya kembali ke sini. Jadi 3 alat ukur ini yang paling umum akan kita gunakan nantinya ya. Tadi ya sekali lagi walaupun tentunya sekarang ini ya alat ukur itu sudah banyak digunakan, sudah banyak range-nya sudah bermacam-macam ya. Tapi dengan belajar ini harapannya nanti teman-teman ini setidaknya ya nanti kalau menemukan atau mengalami kondisi di mana
alat ukur Anda itu mungkin mengalami atau menemukan ya sedang butuhnya dan kebetulan tidak ada alat ukurnya yang ada itu terbatas atau range-nya itu tidak sesuai begitu ya, tidak ada yang tidak ada range yang kita butuhkan untuk mengukur suatu rangkaian tertentu, kita bisa ngakali, istilahnya mengakali atau memodifikasi dengan belajar mendesain ya. Mendesain ini seperti yang sebelumnya ya kami sampaikan, bukan maksudnya mendesain seperti mendesain baju gitu ya, bukan ya. Yang kita desain karena Anda anak teknik ya, yang kita desain ya ini ya, sebuah perangkat ya, perangkat elektronik ya, atau perangkat yang kaitannya dengan elektrikal. Dan mendesainnya itu, kalau bicara desain itu yang utama itu ya, bahkan orang yang bikin baju, bahkan orang yang menjahit baju ya, mendesain baju, yang paling utama itu bukan ketika kita mengeksekusinya ya. Ketika orang mendesain rumah ya, arsitek rumah misalnya, itu bukan bukan intinya nanti bukan pada ketika eksekusinya, bukan ketika membangun rumahnya, bukan ya. Inti dari desain itu adalah apa ya, perhitungannya ya. Kalau rumah itu apa spesifikasi rumahnya seperti apa, komponen rumahnya apa saja yang perlu ada, ruangan-ruangan apa yang perlu ada, ukuran ruangannya seperti apa, penempatan posisi suatu apa suatu ini ya, apa namanya ya, yang barang yang ada di rumah itu bagaimana, seperti apa. Nah itu yang perlu didesain, itu yang perlu ditentukan, itu yang perlu dihitung ya. Apa namanya, saya dulu bahkan ketika ketika apa namanya saya kuliah ya, S2 dulu, itu ada teman satu lab itu dia dia S3 ya, kebetulan S3. Nah tapi yang unik adalah dia tidak berasal dari rumpun keilmuan yang sama dengan saya. Di S1 S2-nya beliau itu ini anu ya, nanti bisa ditanyakan ke Pak Joko Bromodo juga bisa, karena dulu saya juga satu lab dengan Pak Joko ya. Beliau ini jurusan S1 S2-nya itu arsitek ya. Tapi S3-nya ambilnya di elektro. Nah, yang mau beliau pelajari apa ya? Beliau ingin mempelajari bagaimana saya bisa mendapatkan ya intensitas cahaya yang cukup, udara yang cukup dalam suatu desain rumah dengan secara teknis yang dilakukan adalah ya menentukan atau memodifikasi ukuran-ukuran dari temboknya ya, lebar, panjangnya, tebalnya itu seberapa, penempatan jendela ya, jendela di rumah itu sebelah mana ya, proporsinya, ukuran jendelanya seberapa. Nah itu beliau harus kuliah di elektro pada saat itu ya, untuk menentukan ukuran-ukuran tersebut, karena sebelumnya itu ya ukuran itu ya anu saja, apa namanya, ya seinginnya saja. Misalnya saya pengen panjang lebar itu 5x10, nah itu langsung dibangun 5x10. Padahal kita bisa bisa mengatur panjang lebar itu atau menentukan panjang lebar itu tergantung dari seberapa banyak kita ingin mendapatkan apa namanya udara yang dingin, seberapa banyak kita ingin mendapatkan intensitas cahaya yang cukup ya, termasuk tentunya dengan mempertimbangkan jendela tadi. Nah, seperti hal-hal semacam itu yang namanya mendesain ya. Inti dari mendesain itu seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk saja. Di yang pertama dari ketiga ini adalah ammeter ya, atau kita sebutnya juga ampere meter ya. Yang mana ya kita tahu ampere meter atau ammeter ini digunakan untuk mengukur arus ya. Jadi ammeter atau ampermeter ini digunakan untuk mengukur arus ya, yang mengalir pada suatu komponen ya. Oke.
Nah, pertanyaannya ya, mungkin ini silahkan angkat tangan ya. Siapa yang ini saya mungkin tanya kembali, siapa yang sudah pernah menggunakan AVO? Silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Harapan saya banyak ya, 16. Oke, terus silakan. Terus yang lain. Di sini ada 80-an. Terus ada lagi yang sudah pernah menggunakan AVO. Menggunakan ya, bukan hanya megang ya. Savero ya. Itu sama siapa itu di situ Savero itu? Sama siapa itu? Di kos atau di mana itu? Oke, 33. Ada lagi? Ini masih banyak yang belum angkat tangan ini. Ada 8, 34, 3 berapa ini? 38. Ada lagi? Yang lain? Yang lain saya pengen lihat yang lain. Saya ingin pengen tahu saja yang pernah menggunakan ya, bukan pegang ya, menggunakan. Fahreza, gimana Fahreza? Dian Maulana Yusuf, Nadia, Valian Tornadoli. Coba angkat tangan aja. Saya pengen tahu yang sudah pernah menggunakan. 37. Ya, 38 ya, mentok di sini ya, 38. Bahkan tidak sampai setengah yang hadir saat ini, atau mungkin tidak sampai yang jumlah yang ada ya. Oke, silakan diturunkan. Oke, silakan turunkan tangannya. Oke, silakan. Oke, berarti saya coba ini ya, saya pelan-pelan juga ya di sini ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Silakan diturunkan dulu, mungkin ada pertanyaan kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah siapa yang di sini SMA atau SMK-nya itu sudah belajar mengenai ya rangkaian listrik ya, minimal seri paralel. Yang di di SMA atau SMK-nya sudah belajar rangkaian listrik minimal seri atau paralel. Harusnya ada di fisika, seharusnya ada. 40. Oke, ini lebih banyak ya. Oke. 50, 51. Oke. Saya balik. Silakan diturunkan dulu. Oke. Saya balik. Siapa yang belum sama sekali belajar mengenai rangkaian listrik minimal seri paralel ketika SMA atau SMK? 1. Muhammad Raka, Alia. Ada lagi? Alia saja. Kok turun? Ini saya balik. Siapa yang belum pernah belajar rangkaian listrik? Sama sekali. Oke. Harusnya, berarti tadi harusnya angkat tangan semua ya? Ini tidak ada yang angkat tangan yang ini. Saya balik ini. Ya, oke, Pak. Berarti asumsi saya semuanya sudah ini ya, sudah belajar ya. Ya, berarti tidak begitu inilah ya, tidak begitu apa namanya basic sekali ya. Oke, kembali ke sini ya, ke ammeter ini ya. Jadi tadi saya sampaikan untuk mengukur ampere itu atau mengukur arus ya, itu kita menggunakan ammeter atau menggunakan ampermeter. Yang mana ya pemasangannya terhadap komponen. Kalau di sini kita lihat ada komponen yang ini ya, tajam-tajam ini ya, seperti kulit buaya ini adalah resistor ya. Nah, untuk mengukur arus yang mengalir melalui resistor ini ya,
sekali lagi untuk mengukur arus yang mengalir melalui resistor ini, kita memasang ammeter atau ampermeter secara seri terhadap komponen ini. Jadi dipasang di sebelahnya ya. Kalau seri itu sebelah ya. Nah, kalau paralel itu berarti sejajar ya. Kalau bersebelahan itu seri, kalau paralel itu sejajar atau berseberangan. Oke. Kemudian ya, ini saya perlu tanya lagi ya. Ini karena nanti ada kaitannya dengan selanjutnya ya. Siapa yang masih ingat ya, angkat tangan saja ya, atau yang pernah belajar tentang hukum Ohm? 3 saja. 20, 21, 23 yang pernah belajar hukum Ohm, angkat tangan. 40, 42, 45, bagus. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, oke, bagus. Terus naik, terus angkat tangan, terus. Oke, mentok di 54 ya, 55. Oke, oke 56. Oke, silakan diturunkan. Pertanyaan selanjutnya adalah ini kalau nanti saya melanjutkan ya, kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan saja ya. Nanti kalau saya tidak lihat angkat tangannya ya mungkin nanti langsung saya disela saja ya. Karena ini penting ya. Oke, pertanyaan kedua adalah siapa yang pernah belajar atau sudah belajar hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff ada dua ya, setidaknya ada dua. Sebenarnya ada tiga ya, tapi ada minimal tahu dua saja. Yang pertama adalah Kirchhoff Current Law ya. Yang kedua adalah Kirchhoff Voltage Law ya. Jadi hukum arus Kirchhoff dan hukum arus tegangan. Hukum tegangan Kirchhoff. Hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff. Kirchhoff Current Law atau KCL ya disingkatnya, dan Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Oke, 42. Nggak sampai 50 ya. Agak sedikit yang turun ya. Yang 36, 37, 36, 38, 39. Oke, 41. Oke. Silakan diturunkan kembali. Oke. Sekali lagi nanti tolong saya disela atau silakan angkat tangan kalau ada yang ketinggalan ya atau kurang jelas. Nah, ammeter ini ya, contohnya kalau dipasang dalam sebuah rangkaian yang utuh ya, itu akan seperti ini ya. Oke, silakan diturunkan tangannya yang sudah ini ya, supaya tidak capek. Kalau kuat ya tidak apa-apa ya, diangkat saja tangannya. Oke ya, kalau dari rangkaian yang utuh begitu ya, misalnya rangkaian DC begitu, ada komponen resistor di dalamnya, ya memasangnya secara seri seperti ini. Jadi bisa di sini ya, kalau saya gambarnya di sini juga boleh ya. Di sini ini juga seri, kalau gambarnya di sini juga seri ya. Di sini juga seri, dimanapun seri ya kalau rangkaiannya seperti ini. Nah, dalam mendesain sebuah ampermeter ya, jadi alat ukur itu ya, alat ukur yang kita tahu, khususnya yang analog ya, ampermeter atau ammeter yang kita tahu ya, yang bentuknya analog, yang ada jarum penunjuknya itu ya. Sini kan ada gambarnya yang ada jarum penunjuknya ya. Ya, kenapa dinamakan ampermeter atau dinamakan ammeter ya? Karena ada ampernya di situ ya.
atau amnya ya, sehingga dikatakan ampermeter. Nah, untuk membuat atau membangun sebuah ampermeter ya, atau mendesain memodifikasi sebuah ampermeter agar kita dapat mengukur suatu arus dalam sebuah rangkaian dengan besar tertentu, ya, kita perlu menambahkan yang namanya sebuah resistor atau satu atau beberapa resistor yang dirangkai secara paralel, ya. Yang dirangkai secara paralel terhadap ammeter atau ampermeter yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, sekali lagi tadi saya sampaikan ya, kenapa kita perlu mendesain ammeter ya? Kenapa kita harus mendesain ammeter? Nah, kalau apa namanya, nanti pada suatu waktu ya, pada suatu saat kita mendapati kondisi di mana kita perlu mengukur suatu besaran arus, misalnya ya, kalau konteksnya ammeter, kita harus mengukur suatu besaran arus yang mana sebenarnya secara teori kita tahu, oh ini ampermeter saya ini nggak ngatasi, ini tidak bisa menghandle arus yang akan saya ukur, karena arus rangkaian yang saya ukur ini mungkin lebih besar ukurannya daripada skala maksimum dari ampermeter yang saya punya. Oke, ya, sekali lagi mendesain ampermeter ini berguna, walaupun yang begitu juga dengan yang ini ya, voltmeter dan ohmmeter nanti ya. Karena saya perlu mengukur atau mengukur arus yang ada pada rangkaian yang ada di depan saya dengan alat ukur yang saya miliki, tapi sayangnya alat ukur yang saya miliki skala maksimumnya nggak nyampe. Ya, asumsinya seperti ini ya. Misalnya di sini ada alat ukur yang maksimum skalanya itu kalau jarum penunjuknya ini ke kanan ya, maksimum itu kan ke kanan ya arus ya, arus dan tegangannya ke kanan. Nah, itu hanya untuk arus yang besarnya maksimal 1 miliampere misalnya. Jadi bagaimana saya pengen kalau nanti ada arus yang lebih besar dari 1 miliampere? Nah, saya harus memodifikasi alat ukur ini. Ya, inilah diperlukan pemahaman untuk mendesain ampermeter. Tapi sebenarnya dengan berbasis pengetahuan yang sudah kita miliki ya. Pengetahuan yang sudah kita miliki, yang sudah Anda miliki, yang tadi sudah angkat tangan semua ya, yang sudah belajar hukum Ohm, hukum KCL ya, hukum KVL ya, tentunya kita bisa lah, Anda bisa lah mendesainnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya begini, kalau kita ingin mendesain sebuah ammeter atau memodifikasi ya ampermeter yang sudah ada untuk memiliki skala maksimal, ya itu range-nya sampai 5 ampere. Ya. Jadi pengennya saya itu ketika jarum penunjuknya itu ya ke arah kanan maksimal itu bisa sampai 5 ampere. Nah, menggunakan meter atau ammeter yang saat ini ya, yang saya punya saat ini dengan skala maksimalnya hanya 1 miliampere. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya sederhananya ya labelnya kita ganti ya, tulisannya kita ganti dulu ya. Jadi ampermetermu itu ya, avomu itu ya, kalau tulisannya maksimalnya itu 1 mili, itu dihapus dulu, digosok-gosok gitu ya, atau dikasih tempelan ya, stiker gitu ya, tulisannya 5 ampere. Nah, yang pertama ya. Nah, yang kedua, nah tadi seperti yang saya sampaikan, kita perlu menambahkan yang namanya resistansi tambahan. Yang mana resistansi ini kita perlu rangkai secara paralel atau shunt ya, istilahnya ya. Paralel itu shunt ya. Jadi gambarnya nanti akan seperti ini ya. Ada resistansi paralel atau resistansi tambahan. Nah, perlu kita tahu di sini ya bahwa ampermeter yang kita punya itu di dalamnya di secara internal itu sebenarnya sudah ada resistansinya. Ini misalnya contohnya aja di dalam
ampere meter yang ada saat ini ya, yang saya contohkan di sini, misalnya di dalamnya ada 500 ohm resistansi. Nah, dengan 500 ohm resistansi ini, skala maksimalnya 1 miliampere. Nah, tadi ya, kembali ke tujuan kita tadi, saya pengen ketika skalanya maksimal, ketika jarum penunjuknya ini ke arah kanan, ya, maksimal, itu saya pengennya artinya adalah apa namanya, alat ukur saya, meter saya ini sedang menunjukkan nilai 5 ampere. Bagaimana? Karena kalau yang saat ini tanpa saya pasang resistor, kalau ke kanannya maksimal, jarumnya menunjukkan maksimal ke kanan itu hanya untuk 1 mili ya. Secara hardware, secara fisik, perangkat saya atau ampere meter saya hanya bisa mengukur maksimal 1 miliampere. Sehingga kalau saya pengen mengukur 5 ampere bagaimana? Nah, jadi harus ada tambahan rangkaian, harus ada tambahan resistansi yang disambungkan pada ammeter yang kita punya, dan sambungannya adalah secara shunt atau secara paralel. Oke. Nah, kemudian ya, jadi dari nilai arus, resistansi, dan apa namanya, total arus yang kita miliki, kita dapat menentukan tegangan di sepanjang ammeter. Ya. Jadi kita bisa menentukan tegangan yang melalui tegangan yang berada di sepanjang ampere meter kita. Nah, asumsinya kita misalnya buat tabel aja ya, seperti ini ya. Yang di kolom movement ini maksudnya ini adalah kolom untuk ampere meter kita. Ya, yang ada di sini ya. Nah, ini kolom movement ini ya yang di sini. Ya. Sini nih. Nah, kemudian kolom yang di sini ya. Kolom di sini itu yang di sini. Nah, sedangkan total ini apa? Total ini adalah ya nilai aslinya. Nilai asli yang kita lakukan pengukuran. Misalnya di sini ada sebuah rangkaian ya, di bawahnya ini. Misalnya di sini ada rangkaian, kita nggak tahu bentuk rangkaiannya seperti apa ya. Ini sebuah rangkaian. Ini kan yang black test slit ini kan probe-nya ini loh, probe-nya apa? AVO itu loh ya, yang warna hitam. Terus yang merah ini probe-nya yang warna merah. Terus yang di bawah ini adalah rangkaian yang atau suatu komponen yang kita ingin ukur atau sambungan yang akan kita ukur nantinya. Ya tentunya kalau ampere meter ya nanti kita ukurnya secara serial ya. Jadi kemungkinan ini nanti mungkin ini di sini ada sambungan begitu ya, mungkin ada sumber daya di sini power supply gitu ya. Kemudian nanti nyambungnya gini. Kemudian di sini nanti isinya ada macam-macam gitu ya. Tapi itu tidak kita pertimbangkan dulu ya. Yang penting di ampere meter yang kita punya ya, untuk mendesain ampere meter yang bisa mengukur sampai range-nya maksimal 5 ampere itu kita perlu menambahkan resistansi tambahan secara paralel, yang mana ya ini kita harus nanti kita perlu tahu nilai resistansi tambahan yang perlu kita berikan ini berapa. Jadi mendesain ammeter ini secara teknisnya yang kita harus lakukan, harus kita cari adalah berapa nilai resistansi shunt ini, resistansi tambahan ini yang kita berikan pada ammeter yang sudah kita punya. Sekali lagi ammeternya spesifikasinya seperti ini ya. Mungkin nanti di problem yang lain mungkin spesifikasi awalnya atau spesifikasi intrinsiknya mungkin berbeda. Misalnya Anda nanti diminta mendesain resistansi internalnya mungkin 100 ohm misalnya. Kemudian full scale-nya ketika jarum penunjuk ke kanannya secara fisik dia bisa sampai 10 miliampere misalnya. Nah, ini nanti resistansi tambahan kalau misalnya tujuannya sama ya, diminta untuk mengukur
arus suatu rangkaian yang besarnya 5 ampere, ya resistor shunt-nya atau resistor tambahannya ini mungkin nanti nilainya akan berbeda. Nah, ini kita ambil contoh yang ada saat ini ya. Oke, kembali lagi ke sini tadi ya. Kita dapat menentukan tegangan di sepanjang ammeter ini ya, itu dengan cara seperti apa? Dengan cara hukum Ohm ya, yaitu E atau V ya, sama dengan V ya. V dikali R. Oke. Nah, kalau di sini berarti berapa? I-nya 1 mili ya, miliampere. Kemudian resistansinya berapa? 500 ohm ya. Jadi berapa ini? 1 mili kali 500. Berapa ini? Halo? 1 mili kali 500 ohm berapa? 500 miliampere. 500. 500 miliampere. Atau 500 berarti 0,5 ya, 0,5 ampere ya. 0,5 ampere. Oke ya. Dan ini tadi sini kita tulis 0,5 dan ini adalah ya yang akan kita ukur tadi ya. Jadi sekali lagi total ini adalah yang akan kita ukur, yang kita ingin ukur. Jadi sekali lagi kita pengen jarum penunjuknya ini ketika mengarah maksimal ke kanan ya, itu artinya adalah ammeter ini sedang mengukur arus sebesar 5 ampere. Oke ya. Nah, ini ya 0,5. Oke, dari nilai yang sudah kita dapatkan ya dari arus sudah ada ya secara internal, kemudian resistansi secara internal sudah ada, kita dapatkan 0,5 ampere atau 500 miliampere. Nah, tegangan pada resistor yang dirangkai secara paralel itu nilainya sama. Oke, sekali lagi ya, tegangan pada resistor yang dirangkai secara paralel itu nilainya sama. Betul nggak ini? Tegangan yang dirangkai resistor yang dirangkai secara paralel itu nilai tegangannya sama. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Kenapa kok sama? Kenapa kok sama? Halo? Betul itu kenapa kok betul? Nggak tahu, Pak. Jadi misalnya saya punya resistor ya, saya rangkai secara paralel. Ini ya. Ya, dulu ya zaman SMA ya. Oke ya. Berapapun besarnya resistor yang saya punya ya, katakanlah ini 2, ini 3, ini 5 gitu ya. Kalau saya punya sumber tegangan di sini, katakanlah di sini 5 volt ya, maka yang ada di sini V-nya berapa? Tegangan drop yang ada di sini berapa? 5 volt, Pak. 5 ya.
Oke ya. Jadi rangkaian resistor yang dipasang secara paralel itu nilai tegangannya itu sama. Kalau saya rangkai secara seri gimana? Misalnya saya punya resistor 1, 2, 3. Ini kemarin yang sempat disimulasikan oleh Pak Wahyu juga kan ya. Nah, anggaplah ini ada V1, sini ada V2, ada V3. Berapa? V1 berapa? Misalnya ini 5 volt ya, 5 volt. Ini resistor 1, 2, 3 ohm. V1, V2, V3 berapa? Apakah 5 volt? Halo? Tegangannya beda, Pak. Kenapa? Tegangannya beda ya. Oke, betul. Tegangannya beda ya. Jadi kalau saya pasang di sini, berarti kira-kira saja ya, berapa ya? Ada 1, 2, 3. Kalau V1 berarti 1 dibagi berapa? 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali 5. Ya, sekian ya. 5/6 ya. Kalau yang di sini berarti 2/6. Per 5. Oke ya. Atau sebaliknya nanti ya. Mungkin yang di sini yang 3/6, di sini yang 2/6, di sini yang 1/6. Nah, ini yang namanya rangkaian pembagi tegangan. Oke. Seperti ini adalah rangkaian pembagi tegangan. Oke. Kita kembali ya. Nanti kita juga bicara itu ketika kita mendesain sebuah voltmeter. Nah, tapi kita balik ke ampermeter ya. Jadi sekali lagi resistor yang dipasang secara paralel ya, tegangannya itu sama ya. Tegangannya sama walaupun nilai resistansinya mungkin berbeda di sini. Sehingga apa? Sehingga arusnya nanti itu berbeda. Ya. Kalau bicara tegangan sama untuk rangkaian paralel, maka untuk bicara arus itu berbeda. Berbedanya dari mana? Nah, kembali kepada hukum KCL ya nanti ya. Kembali pada hukum KCL. Oke, sementara balik ke sini lagi ya. Jadi karena tegangan di rangkaian di resistor yang dipasang secara paralel itu selalu sama, maka kita bisa tuliskan di sini resistor untuk tiap ini ya, tiap apa namanya tegangan di tiap ini ya, tiap lokasi ya. Terutama di ammeternya itu 0,5 tadi sudah kita dapatkan. Kemudian tegangan drop pada R-shunt ini atau pada resistor yang kita pasang ini tentunya pasti juga 0,5. Termasuk juga tegangan yang kita akan ukur. Misalnya di sini ada rangkaian yang kita ingin ukur tegangannya ya. Misalnya di sini ada komponen tertentu, kita ingin ukur tegangan drop di situ, nah, nilainya juga akan sama. Sehingga menurut hukum KVL ya, Kirchhoff voltage law ya, kita tahu bahwa tegangan pada suatu rangkaian yang tertutup ya, itu jumlahnya adalah 0. Sehingga ya betul ya, mungkin nanti kalau R-shunt ini kan sudah di bagian ini ya, sudah di bagian internalnya ya. Kalau totalnya tadi misalnya 0,5 ya, maka di sini ya juga harus 0,5 sehingga tegangan sumber itu kan ngitungnya kan
secara analisis rangkaian itu kan misal gini, plus minus ya. Nah, kalau di sini itu misalnya 0,5 ya, 0,5. Yang di sini ini katakanlah yang komponen yang diukur tadi ya, menggunakan voltmeter ya. Ya, di sini juga 0,5. Tapi yang di sini itu minus, yang di sini itu plus ya. Kalau kita analisis rangkaian kan begitu. Yang di sini minus, yang di sini plus, sehingga minus 0,5 ditambah 0,5 ini hasilnya adalah 0 ya. Jadi sigma tegangan itu dalam rangkaian tertutup ini adalah 0 ya. Menurut hukum KVL ya. Hukum KVL atau Kirchhoff Voltage Law ya. Bunyinya adalah jumlah aljabar tegangan dalam loop adalah 0. Itu tolong diingat-ingat ya. Oke, kembali lagi ya ke sini, kita lanjutkan. Nah, dengan KCL ya, dengan Kirchhoff Current Law, kita tahu bahwa arus yang melalui ampere meter ini kan 1 mili, ya. Arus yang melalui sini kan 1 mili ampere, ya. Kalau kita nggak pakai rangkaian tambahan tadi ya, ya arusnya langsung masuk semua. Tadi kan arus yang mau kita ukurkan 5 ampere ya. Nah, kalau masuk ke sini semua ya ini bisa rusak ini ya. Jarumnya akan menunjuk ke kanan, betul jarumnya menunjuk ke kanan, tapi ke kanannya ke kanan banget ya. Padahal kanan ini maksimalnya kan harusnya 1 mili ampere. Sehingga tadi makanya kenapa harus ada resistansi tambahan di sini, ada Rsan tambahan. Nah, kembali ke hukum KCL ya. Hukum KCL itu kan mengatakan bahwa jumlah aljabar arus yang memasuki sebuah node adalah 0. Atau bisa kita jabarkan lagi, jumlah arus yang masuk ke suatu node ini kalau ada ada penunjuknya ya. Misalnya gini. Ada suatu node ya. Jumlah arus yang masuk ke suatu node ini sama dengan jumlah arus yang keluar dari node tersebut. Misalnya gini, ini ada I, ini ada I1, I2, ini ada I3. Maka I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Atau kalau sini ada I lagi misalnya ya, ini I4, ini I5, maka I4 tambah I5 sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Oke ya, masih ingat ya? Saya ini hanya mengingatkan kembali loh. Yang lupa ya silakan diingat-ingat kembali. Oke ya. Jadi dengan KCL kita tahu bahwa arus yang melalui ampere meter itu 1 miliampere. Nah, sehingga arus yang melalui Rsan ya atau resistansi tambahan ini ya yang dipasang secara paralel, berarti ya sisanya kan ya, karena tadi rangkaiannya adalah 5 ampere, maka 5 ampere dikurangi 1 miliampere, maka sisanya adalah 4,999. Notnya tadi yang mana? Notnya yang ini ya. Misalnya notnya yang ini. Jadi masuk ke sini, kemudian ada yang keluar ke sini, ada yang keluar ke sini. Yang ke sini ini 1 mili, ke sini berarti 5 ampere. 5 ampere dikurangi 1 mili ya. Sehingga kita dapatkan 4,999. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah dengan menggunakan hukum Ohm lagi ya, kita dapat menentukan resistansi shunt-nya berapa. Resistansi yang ada di sini berapa. Ini kan tujuan akhir kita tadi ya. Resistansi yang di sini harus berapa? Saya harus ngasih komponen resistor berapa ukurannya supaya saya bisa ngukur arus 5 ampere. Nah, ini ya kita hitung saja.
Kalau tegangannya 0,5 ya, V I kali R ya. 0,5 sama dengan I-nya adalah 4,999, ini ampere ya, dikali R, berarti R-nya adalah 0,5 bagi 4,999. Hasilnya adalah 100,02 miliohm ya. Kalau tidak percaya silakan dihitung sendiri. Silakan, semoga benar. Oke. Nah, dengan begitu kita bisa memahami ini ya. Kita tahu sakjane selektor-selektor yang ada pada ampermeter yang kita punya itu khususnya yang analog ya. Itu di dalamnya itu rangkaiannya seperti apa ya? Ya seperti ini ya. Jadi kita punya ersan tambahan di situ ya. Ini misalnya untuk ersan yang tadi ya. Supaya kita dapat range 0 sampai 5 ampere, maka resistansinya ukurannya segini ya. Misalnya di sini ini 100 mili ohm. Ini mungkin bisa yang lain ya. Ini yang lain. Yang ini off ya. Jadi selektor yang kita punya itu ya di ampermeter itu, nah, itu sederhananya di dalamnya rangkaiannya seperti ini. Jadi teman-teman kalian bisa mendesain sebuah ampermeter dengan range yang berbeda-beda. Tergantung kita pengen full scale-nya berapa. Jadi ketika R-nya itu nilainya R1, full scale-nya nanti berapa. Ketika R2, full scale-nya berapa. Sehingga nanti mengukurnya ya seperti perhitungan biasanya ya. Jadi nilai yang tertunjuk pada ampermeter ini dibagi nilai maksimalnya dikali selektornya ya, dikali range-nya ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk mendesain ampermeter? Sangat mudah sekali ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Belum ya? Nah, ini misalnya ada pertanyaan seperti ini ya. Dengan desain meter yang ada ya, saat ini ya. Kalau saya ingin punya ampermeter dengan range ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya, ada 100 mili ampere, ada 1 ampere, ada 10 ampere, ada 100 ampere ya, range maksimalnya ya. Maka nilai resistansi paralel yang perlu saya berikan di R1, R2, R3, dan R4 ini berapa? Ya, nanti kita hitung seperti yang tadi ya, caranya seperti yang tadi. Yang ya paling sederhana kita gunakan tabel yang tadi saja ya. Kita nanti dapatkan nilai sekian. Nah, silakan nanti dicoba-coba sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita coba aja satu tabel ya, untuk yang R1 ya. Kita buatkan tabelnya dulu. Oke, ini yang R-nya tadi, ini totalnya atau yang rangkaian yang ingin kita hitung ya. Ini adalah ammeternya tadi ya. Ammeternya tadi. Misalnya di sini ada E ya atau V tadi, ini I-nya, ini resistansinya. I-nya kalau yang berada pada spek yang kita punya ya, ini 1 mili ya, 1 mili. Kemudian
Yang di sini resistornya tadi ada 500 ohm. Nah, terus yang kita harapkan tadi ya, yang ingin kita ukur itu 1 ampere misalnya ya, yang pertama ya. 1 ampere. Nah, kemudian tadi ya, untuk mendapatkan tegangan yang ada pada apa namanya, tegangan kepada ammeter ini ya, yang sudah kita punya ini ya, ini kita kalikan ya, jadi berapa tadi ya sih, 0,5 ya, 0,5 ya tadi ya, 0,5 ya. Nah, kemudian 0,5 karena sekali lagi rangkaian resistor yang dipasang secara paralel ya, itu tegangan dropnya itu sama ya, sehingga kita bisa tuliskan juga di sini 0,5, 0,5. Nah, kemudian arusnya tadi ya, karena di sini adalah titik percabangan ya. Nah, misalnya ini nyambungnya ke sini ya, misalnya ya. Oke. Maka di sini kan ada titik percabangan, ada arus yang ke sini, ada arus yang ke sini. Sini tadi 1 mili. Nah, ini sisanya berapa? Nah, kalau yang rangkaian yang kita ingin ukur adalah 1 ampere ya, 1 ya, maka 1 ampere dikurangi 1 mili. Tapi berapa? 0,999. Oke, betul ya. 999. Sehingga dengan kita tahu tegangannya, tahu arusnya, kita dapat temukan resistansinya ya. Jadi berapa? 0,999 kali 0,5. Ya mungkin sekitar ini ya. Berapa tadi? Ini kan mendekati 1 ya. Mendekati 1 kali 0,5 ya. Jadi 5, sekian ya. 0,000 mili ohm. Mili ohm ya. Kalau mau jadi ke ohm ya berarti 0, betul ya, 0,5. 0,5 ohm ya ini ya. 0,5 ohm. 0,5 ohm. Ya, hampir sama lah ya. Silakan dihitung sendiri. Nah, caranya seperti itu ya. Ini untuk apa namanya, mendesain ampere meter. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mudah ya. Nah, kalau mudah nanti ada tugas, nanti silakan di-share. Ini file, ada yang tanya ini. Silakan Abdurrahman Al-Khatib. Permisi Pak, izin bertanya. Untuk resistansinya itu apa cuma 500 ohm aja ya Pak ya? Sama yang FS itu apa? Terima kasih. S itu full scale. Nah, untuk resistansinya ya enggak 500 ohm ya, tergantung nanti kita dibekali oleh ammeter dengan spesifikasi seperti apa. Ini permisalan ya, ini yang saya berikan ini permisalan. Tadi kan saya sampaikan ini nilai yang di sini ini permisalan. Ada kemungkinan nanti teman-teman mendapatkan problem permisalannya berbeda. Misalnya tadi kan saya tuliskan misalnya mungkin ada yang resistansinya 100 ohm ya, 200 ohm atau 1000 ohm ya. Ini nanti yang kalau nanti tidak diberikan ya teman-teman bisa mendesain sendiri ya, memberikan nilai-nilai ini sendiri. Full scale-nya FS-nya ini juga terserah ya berapa ampere ya. Bisa 1 miliampere, bisa 2 miliampere, bisa 10 ampere misalnya ya. Kalau AVO yang mungkin yang cukup hebat ya, cukup besar itu ya. Nah, ini permisalan saja untuk contoh kasus yang ada di sini nilainya seperti ini ya. Nah, sehingga kalau ini nilainya nanti apa namanya berbeda,
ya resistansi internalnya itu ammeternya yang akan kita modifikasi itu berbeda, ya nilai yang ada di sini juga berbeda. Nilai resistansi yang perlu kita tambahkan nanti juga berbeda. Begitu, sudah menjawab? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi prinsipnya itu sama dengan prinsip galvanometer ya. Tahu galvanometer ya? Atau sebenarnya sama juga dengan prinsip sebenarnya yang menggerakkan jarum itu apa? Yang menggerakkan jarum pada alfa analog itu apa sih? Itu sebenarnya adalah medan magnet kan ya. Ya seperti prinsipnya kalau yang tahu motor ya, motor apapun ya, entah motor AC, motor DC. Nah, itu kan yang menggerakkan apa namanya rotornya ya. Itu kan karena ada medan magnet. Jadi dengan perubahan polaritas magnet membuat rotor itu bergerak. Sama dengan yang di sini ya. Jarumnya Avo ini itu bergeraknya itu karena ada arus yang masuk ke dalam galvanometernya ini atau ke dalam ammeternya ini ya. Jadi di dalamnya itu coba saya carikan ya di YouTube. Prinsip kerja galvanometer. Prinsip kerja galvanometer. Nah, ini. Animasi cara kerja. Suaranya masuk dah ini ya? Suaranya masuk dah? Enggak masuk Pak. Enggak masuk? Enggak Pak. Share screen-nya harus ini berarti. Harus share sound. Ke kanan ketika arus positif masuk ke terminal positif. Demikian sebaliknya, jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Temukan jawabannya pada tutorial kali ini. Secara umum, di dalam galvanometer, di sana terdapat magnet permanen, lilitan kawat atau kumparan, jarum, bekas spiral, dan skala. Untuk mempermudah animasi, kita sederhanakan semua itu menjadi magnet dan sebuah lilitan. Di sekitar magnet terdapat medan magnet. Untuk dua kutub magnet yang saling berhadapan, garis medan magnetnya berupa garis lurus. Dalam kasus ini, dari kutub utara menuju kutub selatan. Kita dapat menyebutnya sebagai B. Selanjutnya, arus listrik mengalir dari terminal positif menuju kumparan hingga mencapai terminal negatif. Arus ini dapat diwakili oleh panah. Sebut saja sebagai I. Berdasarkan tutorial sebelumnya, kawat berarus listrik yang berada di sekitar medan magnet eksternal akan mengalami gaya Lorentz. Menggunakan kaidah tangan kanan, pada kawat di sebelah kanan, arah gaya Lorentz-nya adalah ke bawah. Sedangkan kawat di sebelah kiri, arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Kedua kawat memiliki panjang yang sama dan dialiri oleh arus listrik yang sama, maka keduanya memiliki besar gaya Lorentz yang sama, namun berbeda tanda karena berbeda arah. Sehingga, resultan gaya dalam arah vertikal sigma Fy sama dengan 0. Artinya, kumparan tidak akan bergerak translasi sama sekali. Meskipun demikian,
Garis tengah kumparan terhubung pada sebuah poros. Kedua gaya memiliki lengan torsi dengan nilai tertentu. Menggunakan konsep torsi, kedua gaya akan memiliki torsi dengan tanda yang sama. Sigma tau sama dengan minus F1L1 minus F2L2. Nilai sigma torsi ini tidak sama dengan 0, akan tetapi kurang dari 0. Artinya, kumparan akan berputar searah dengan perputaran arah jarum jam. Namun tunggu dulu, kenapa jarum galvanometer berhenti di angka tertentu? Inilah peran dari bekas spiral. Perputaran dari kumparan menyebabkan penyimpangan posisi sudut dari bekas spiral. Menurut hukum Newton, bekas spiral akan memberikan reaksi dengan memberikan torsi dalam arah yang berlawanan. Pada nilai penyimpangan tertentu, kedua torsi ini akan seimbang. Inilah saat jarum galvanometer berhenti berputar. Untuk pengetahuan, tanpa adanya bekas spiral, kumparan akan terus berputar selama arus listrik masih mengalir, seperti yang terjadi pada kipas angin. Dari tutorial ini, kita telah mengetahui bahwa konsep gaya Lorentz, torsi, dan hukum Newton dapat dipadukan untuk membuat galvanometer. Pada tutorial selanjutnya, kita akan belajar menganalisa hal ini lebih detail secara matematis. Semoga mendapatkan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share. Jadi prinsipnya sama dengan itu ya, sama dengan galvanometer. Jadi yang menggerakkan jarumnya ya, pandemnya itu, yang menggerakkan jarumnya itu ya medan magnet tadi ya. Sama dengan Anda kalau tahu prinsip kerjanya motor itu ya. Itu rotornya itu bergerak itu karena ada arus yang mengalir di kumparannya. Nah, bedanya tadi ya itu ya, kalau yang di sini ada pembatasnya ya tadi. Sehingga jarumnya itu nggak akan sampai berlebihan. Nah itu ya. Dan yang mempengaruhi sejauh apa geraknya ini ya kita dengan memodifikasi arus yang masuk di sana. Jadi kalau ini speknya ini hanya untuk 1 miliampere ya seharusnya ya yang kita berikan ke sini ya 1 miliampere. Sehingga yang perlu kita desain, yang perlu kita modifikasi adalah arus pembaginya nanti. Kalau kita bicara ampermeter ya berarti arus yang terpecah dari node ini ya, node yang di sini tadi. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Sebelum kita lanjutkan, ini sudah cukup lama ternyata. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Halo? Suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk ya. Oke ya, mungkin saya lanjutkan dulu. Ini tugasnya ya, nanti saya share di Classroom, sebenarnya sudah saya unggah, nanti silakan dikerjakan tugasnya. Jadi yang kalau untuk ampermeter ya, desainlah ampermeter untuk mengukur arus dengan 15 selektor. Ya. Nah, RA ini adalah resistor yang intrinsik tadi ya, yang ada di dalam tadi. Nah, full scale-nya ya ini juga yang ada di dalam tadi, yang ada di sini. Ya. Ini ukurannya sekian. Nah, nanti sehingga untuk tiap selektor ini nanti R-sum-nya itu resistansi tambahannya itu nanti nilainya bisa berbeda. Kalaupun ini yang nomor 2 ini misalnya ya, ini range-nya sama ya, misalnya 1 ampere juga, 5 ampere, 10, 25, 50. Tapi kalau nilai intrinsiknya dari ammeter yang sudah ada itu berbeda, ya nanti nilai resistansinya juga berbeda. Oke, saya lanjutkan ke voltmeter ya. Nah, kita tahu ya voltmeter digunakan untuk mengukur perbedaan potensial antara dua titik. Misal titik A dan B ya, kalau di contoh ini titik A dan B. Nah, berbeda dengan ampermeter ya, voltmeter ini kalau digunakan dia harus dirangkai secara paralel ya, terhadap komponen yang akan kita ukur
tegangannya. Nah, eh, sama dengan ampermeter. Jika kita ingin membuat voltmeter yang kita bisa mengukur tegangan yang melebihi skala meter kita perlu memodifikasi rangkaian tersebut agar tegangan terukur pada voltmeter hanya sebatas yang bisa ditangani. Misalnya, sekali lagi yang masuk tetap arus ya, nanti di meternya tetap arus. Nah, tapi nanti ketika diukur tegangannya ya, itu ya tegangan yang ada pada pada intrinsik ini saja ya. Dengan menggunakan hukum kita dapat menghitung seberapa banyak tegangan yang menggerakkan meter ke full scale-nya atau FS-nya, full scale-nya. Nah, caranya adalah dengan membuat rangkaian pembagi tegangan. Ya. Permisi, Pak. Oh iya, silakan. Maaf mengganggu. Sepertinya ini gambarnya pecah, Pak. Gambarnya pecah. Oh Iya. gitu ya? Pecah gimana? Nggak kelihatan gitu ya? Iya, tulisannya itu pecah-pecah, Pak. Oh gitu. Yang lain juga sama ya, pecah-pecah ya? Sama, Pak. Iya, Pak, sama. Pak. Oke, nggak kebaca. Yang tulisannya atau gambarnya yang nggak kebaca ini? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Coba saya ganti ke ini ya. Mulai dari pertama tadi. Mohon izin Pak, mulainya setelah panjenengan share screen yang video dari YouTube tadi Pak. Oh gitu, sebentar. Mungkin ada ini ya. Coba saya share screen lagi. Apa namanya? Tadi kan karena saya share dengan ini ya, dengan sound ya. Mungkin itu yang membuat ada perbedaan. Nah, kalau begini sudah jelas atau tetap? Mbak, sampun. Sudah ya? Bapak. Jelas, Pak. Oke. Kita kembali ya. Kembali ke laptop ya. Nah, jadi sama ya, caranya dengan membuat atau memberikan rangkaian tambahan, memberikan komponen tambahan. Kebetulan yang perlu ditambahkan adalah tetap ya resistor tambahan atau resistansi tambahan. Nah, namun bedanya dengan ammeter tadi, penambahannya itu dilakukan secara seri ya. Kalau tadi kenapa paralel? Karena paralel itu adalah rangkaian pembagi arus ya, yang ammeter tadi ya. Ammeter tadi rangkaiannya kenapa paralel? Rangkaiannya karena kita ingin membagi arus, yang mana kita pengen mengusahakan arus yang masuk di sini itu tetap 1 miliampere, sisanya di rangkaian pembagi tadi. Nah, sedangkan di sini kita tetap yang pengen masuk di sini tuh arus 1 miliampere, tapi pengennya tegangannya itu terbagi. Ya di sini ada tegangan, di sini juga ada tegangan. Nah, sehingga kita perlu merangkainya secara seri. Oke. Nah, misalnya ini ya. Kalau di sini istilahnya multiplier ya. Ya sama aja ya sebenarnya. Tadi kenapa dinamakan shunt karena dirangkai secara paralel ya. Tapi kita definisikan sendiri, anggaplah ini adalah resistor tambahan gitu ya. Kalau di ammeter tadi resistor tambahnya secara paralel, kalau yang di sini resistor tambahnya itu secara seri. Nah, sekarang misalnya kita ingin voltmeter kita menunjukkan full scale ketika kita mengukur tegangan 10 volt misalnya ya. Ketika kita ingin mengukur tegangan 10 volt. Ya. Kita buat tabelnya seperti ini. Sama dengan yang tadi. Nah, dengan arus 1 miliampere sesuai spesifikasi meternya ini ya tadi ya. Kan maksimalnya itu 1 miliampere. Nah, kita harapannya bisa mendapatkan full scale voltmeter ketika tegangan sebenarnya yang akan diukur adalah 10 volt.
Jadi ketika jarum penunjuknya itu menuju ke sini ya, menuju ke kanan sini maksimal ya, tidak berlebihan, tidak kurang ya, di maksimal. Harapannya meter ini atau voltmeter ini sedang mengukur tegangan dengan besar 10 volt. Ya. Sehingga kita bisa isi tabelnya seperti ini. Nah, tadi kalau di rangkaian paralel tadi itu apa namanya, tegangan di tiap resistornya itu sama. Kalau di rangkaian seri, maka arusnya yang sama ya. Kalau rangkaian seri itu arusnya sama. Jadi arus di sini sama dengan arus di sini sama dengan arus di sini. Arus ini akan berbeda hanya jika nanti ada percabangan. Misalnya di sini ada nyabang misalnya ya. Ini kemana gitu ya. Jadi di sini sama di sini beda. Sebentar ya, ada dulu di sini. Kita pending dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Sini sudah selesai adanya. Sebentar. Oke, ya jadi karena ini rangkaian seri, maka arusnya itu sama ya. Di manapun arusnya sama, kecuali nanti ada titik percabangan, maka arusnya akan terbagi.
Sehingga kita bisa tuliskan di sini ya, 1 mili, 1 mili, 1 mili ya. Dan totalnya yang ingin kita ukur tadi kita tahu ya, rangkaian yang ingin kita ukur itu secara teori tegangannya itu 10 volt. Kita ingin ukur 10 volt, sedangkan meter kita ini terbatas. Nah, ada beberapa cara ya, setidaknya 2 cara ya, untuk menentukan apa namanya nilai resistor yang perlu kita tambahkan tadi, yang ada di sini ya. Resistor yang perlu kita tambahkan ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa mendapatkan resistansi yang ada di sini ya. Ini yang ada di sini. Nah, resistansi ini kita dapatkan dari mana? Dengan menggunakan hukum Ohm tadi ya, karena kita sudah punya ini, maka R-nya yang ada di sini, R total ini ya, total dengan 10 dibagi 1 mili ya, 1 kali 10 pangkat min 3. Sehingga ini jadi 10 K ya, 10 kilo ohm. Nah, kemudian setelah kita punya 10 kilo ohm dan kita punya yang internal lagi 500 ohm, maka kita tinggal melihat sisanya saja ya. Karena di sini rangkaiannya seri ya. Sini yang total ini di bawah ini ya totalnya ya. Total itu kan ada di rangkaian yang ada di bawah ini ya. Ini adalah 10 kilo ohm. Sedangkan yang di sini 500 ohm, maka untuk menghitung yang ada di sini, maka tinggal dikurangi saja. 10 kilo ohm dikurangi 500 ohm, sehingga kita dapat 9,5 kilo ohm. Nah, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua ya. Nah, kita bisa dapatkan dulu tegangan drop di ini di apa? Di voltmeter kita. Nah, misalnya ini ya. Kita sudah punya 2 ini, kita cari tegangan dropnya ya. 0,5 ya. Nah, kemudian karena ini rangkaiannya adalah rangkaian pembagi tegangan ya. Nah, maka kita tahu ya. Kalau di sini sudah 10, di sini sudah 0,5, maka yang di sini adalah sisanya kan ya 9,5. Nah, setelah kita dapatkan 9,5 ya tinggal kita hitung aja sini berapa nilainya. 9,5 B-nya 9,5 ya. I-nya itu 1 miliampere, maka resistansinya adalah 9,5 dibagi 1 atau 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 9,5 kilo ohm. Sama ya, caranya sama. Silakan nanti menggunakan cara yang mana. Oke. Nah, sekarang ada tugas yang kedua. Kalau kita lihat ya, kita lihat cara merangkainya. Kalau tadi yang di ammeter kan merangkainya yang test lead yang merah ini atau probe yang merah kan di sini. Tadi kan gini. Nah, kalau yang apa namanya ya voltmeter karena kita merangkainya secara seri ya, apa namanya karena resistornya ya secara seri ya. Tapi kalau alat ukurnya nanti terhadap komponen yang diukur itu ya tetap secara paralel ya. Misalnya ada di sini ya. Ini yang misalnya ada kita ingin tegangan drop di suatu resistor misalnya di sini. Nah, masangnya nanti ini. Tapi resistor tambahan yang kita perlu modifkan ya, perlu kita tambahkan ke apa? Ke voltmeter yang sudah kita miliki, itu kita tambahkan secara seri. Nah, ini kan seri ya. Kita lihat di sini kan seri bentuknya. Seri ke sini. Nah, ini kalau selektornya ke sini. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Kalau selektornya ke sini, nanti beda lagi. Selektornya ke sini, beda lagi. Nah, oke, ini tugas yang
2. Oke. Oke, tinggal satu lagi ya sebelum kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan untuk yang mendesain voltmeter. Yang ammeter, voltmeter ini mungkin hanya beda-beda sedikit lah ya. Nanti yang ohmmeter ini cukup cukup berbeda, yang agak lebih perlu pemikiran. Tapi sama saja sebenarnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Belum ya? Aman ya? Insya Allah saya tambah 30 menitan lah. Oke ya, belum ada yang tanya ya. Saya lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, yang paling akhir ini adalah ohmmeter. AVO ya, ampere volt ohmmeter. Ini yang paling agak berbeda sebenarnya. Nah, kita tahu ya, sekali lagi ya, ohm seperti halnya ampermeter yang digunakan untuk mengukur arus, voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan, ohmmeter digunakan untuk mengukur resistansi. Ya. Resistansi dari sebuah resistor yang terisolasi, not in a working circuit ya, tidak pada sirkuit yang bekerja. Karena nanti pengukurannya akan berbeda ya, operasi pengukurannya akan berbeda. Maksudnya sirkuit yang bekerja ini apa ya? Sirkuit yang lagi jalan misalnya ya, lagi on gitu ya, atau ada sumber tegangan eksternal yang diberikan pada rangkaian. Makanya kenapa kok orang yang mengukur resistansi itu ya biasanya dicabut dulu. Misalnya untuk resistansinya kabel, misalnya kabel dicabut dulu, kabelnya dicabut dulu dari stop kontak kan begitu. Atau mengukur resistansi sebuah resistor misalnya dalam rangkaian yang kita buat di PCB misalnya, ya sumber tegangannya kita lepas dulu, lalu kita ukur resistansinya. Oke, dan mengukurnya secara apa ya? Ini secara paralel ya, bersama dengan volt. Kita pasangkan terhadap 2 titik secara paralel yang ingin kita ukur resistansinya. Nah, bedanya dengan arus dan tegangan ya, bedanya dengan ampermeter dan voltmeter. Ohmmeter itu perlu punya tegangan sumber internal sendiri untuk dapat menggerakkan jarum. Oke ya. Sini misalnya contohnya, sekali lagi ini hanya contoh, ada tegangan sumber internal. Ini bukan tegangan di rangkaian luarnya ya, rangkaian yang sedang kita ukur ya. Misalnya ini ada, kita pengen mengukur resistansi resistor ya. Ini kan gini, nyambungnya kan gini. Nah yang di luar, katakanlah resistor ini, dia ada pada sebuah rangkaian tertentu ya. Sini ada sumber tegangannya juga, misalnya gini. Nah ini kita matikan dulu sumber tegangannya. Ini kita off-kan dulu yang ada di eksternal ini, kita off-kan dulu, diputus dulu. Kemudian kita ukur resistansi dari resistor ini. Nah di alat ukurnya kita perlu punya yang namanya sumber tegangan internal. Ya, makanya kenapa AVO itu ya, atau yang ada di ohmmeter yang kita punya di alat ukur kita itu, di meter kita itu kenapa dia perlu baterai. Selain untuk menggerakkan ini jarumnya, lebih-lebih untuk displaynya ya. Misalnya kalau yang ada lampu, ada soundnya, ya itu kan perlu baterai juga untuk menyalakan itu. Tapi kalau selain itu ya, yang utama untuk menggerakkan jarumnya. Nah, itu sebabnya ya kita banyak menemukan yang namanya sensor arus, sensor tegangan, tapi kita tidak menemukan sensor resistansi ya. Atau kalaupun ada ya itu dummy saja ya, sensor yang dummy saja. Nah itu sebabnya kalau kita punya AVO ya, AVO yang analog itu ya, kalau baterainya itu sudah mengalami penurunan tegangan ya,
Nah, maka kita atau pengukuran resistansi yang kita lakukan, pengukuran resistor itu ya, untuk mengukur komponen resistor atau untuk mengukur resistansi suatu rangkaian, itu akan lebih tidak akurat dibandingkan kalau baterainya itu lagi masih bagus ya, atau masih baik ya. Jadi kalau baterainya itu sudah soak begitu ya, pengukurannya tidak begitu akurat. Itu sebabnya kenapa kita kalau mengukur resistansi itu perlu kalibrasi dulu. Ya. Kenapa kalau kita mengukur resistansi kita perlu kalibrasi dulu? Nah, itu alasannya karena ohmmeter kita itu sangat bergantung pada yang namanya tegangan sumber internal. Misalnya dalam baterai, misalnya kalau kita punya baterai. Jangankan ketika tegangannya itu drop ya, atau baterainya itu soak begitu ya. Ketika range-nya kita ubah saja itu kita perlu kalibrasi dulu ya. Oke ya. Ini yang biasanya orang lupa itu ya, ketika mengganti range itu kadang tidak kalibrasi dulu, padahal itu cukup berbeda. Karena range ini ya, range nilai, range ukurannya untuk resistansi ini berbeda dengan arus maupun voltmeter. Nanti saya sampaikan bedanya gimana. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ketika rangkaian itu open ya, atau tidak ada, kalau kita open ya, atau kita nggak mengukur apapun ya, tidak mengukur suatu komponen apapun atau tidak mengukur suatu rangkaian apapun ya menggunakan ohmmeter kita, yang terjadi yang terjadi itu adalah jarum itu menunjuk ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Yang mana kalau sebelah kiri di arus di ampermeter atau voltmeter itu kita katakan sebagai 0, tapi kalau di ohmmeter di resistansi sebelah kiri itu kita katakan sebagai infinity atau tak terbatas. Atau sama dengan kita sedang mengukur resistansi yang tak hingga, resistansi yang tidak ada batasnya, atau resistansi yang sangat besar sekali yang kita nggak tahu nilai. Jadi rangkaian yang open itu sama dengan kita mengukur resistansi, tapi resistansi yang tak hingga besarnya, sehingga infinity. Nah, sehingga mungkin teman-teman yang punya AVO itu ya, ada yang dikasih simbol infinity ya, tak hingga itu kan ada simbolnya gini ya. Nah, ini maksudnya untuk resistansi yang tidak tak hingga, karena kita nggak tahu nilainya berapa. Gitu ya. Nah, sehingga makanya juga kenapa kok ini posisinya juga kebalik kan ya, berbeda kan dengan arus ya. Tadi kan kalau arus itu semakin ke kiri itu semakin ke 0 ya. Arus dan opti itu kan semakin kiri semakin 0. Kalau resistansi ya, semakin ke kiri ini semakin tak hingga. Kebalikannya kalau semakin ke kanan itu semakin 0 malahan resistansi. Ampermeter dan voltmeter semakin ke kiri ya semakin besar. Nah, dan nilainya ini. Dan nilainya tertentu ini. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau probe-nya itu kita sambung ya, yang hitam dan merah itu ya, kita sambung, kita tempelkan begitu ya. Nah, maka ohmmeter itu kita katakan short atau terhubung ya, atau close ya. Jadi kalau kita buka gini kan open ya. Kalau kita sambungkan kita sebutnya close atau short atau terhubung. Artinya apa? Artinya arus secara maksimal mengalir pada meter.
arus dari mana? Nah, ingat tadi ohmmeter kita itu punya tegangan internal. Nah, ketika ini kita sambungkan, ya sehingga arusnya mengalir di situ. Nah, arus maksimal secara internal ya. Nah, kalau kita punya, nah ini misalnya ya, misal saja, tadi baterai yang kita pasang itu di ohmmeternya itu 9 volt. Ya. Dan resistansi internal tadi ya sekali lagi misalnya contohnya adalah 500 ohm. Maka arus yang mengalir melewati probe-nya itu ya. Asumsinya kan ini biasanya kita gunakan untuk mengukur rangkaian ya. Nah, asumsinya ini nggak ada rangkaian, kita shortkan. Nah, short-nya ini anggapannya ya ini rangkaiannya. Maka nilainya nanti ya kalau kita hitung ya, silakan dihitung sendiri. 9 volt dibagi 500 ohm ya. Ya sekitar 18 ya. Sekitar 18 miliampere. Yang mana jauh lebih besar dari full scale-nya, yaitu 1 miliampere. Ya, full scale-nya kan 1 miliampere. Nah, padahal di sini ya arus yang sebenarnya itu adalah 18 miliampere. Nah, kalau jarum panahnya itu menunjukkan hanya 1 miliampere kan kita nggak tahu. Ini sebenarnya pengukuran kita itu benar atau tidak sih? Padahal arus yang dapat dihandle oleh ohmmeter ini hanya 1 miliampere. Dan ternyata yang muncul di sini ada 18 miliampere. Nah, ini sama, nanti kita perlu menambahkan resistansi tambahan atau menambahkan resistor tambahan. Nah, kalau misalnya kita nggak ngasih resistansi tambahan, nggak ngasih komponen tambahan, ya jarumnya itu kan ke kanan terus ya, kanan terus. Dan ini harusnya ya hanya sampai 1 mili, tapi karena ini 18 mili, mungkin sampai mentok-tok gitu ya, mentok, memaksa, seakan-akan memaksa keluar gitu kan ya jarumnya itu. Dan ini bisa menyebabkan kerusakan pada pada peralatan ini. Nah, untuk itu perlu tambahan resistor yang dipasang secara seri ya, lagi-lagi pasang secara seri. Nah, untuk menentukan nilai yang tepat untuk resistor ya, untuk menentukan nilai yang ada di sini, nilai resistansi yang ada di sini. Karena di sini ada baterai internal ya. Beda dengan yang tadi ya, yang tadi nggak ada baterai internal. Nah, kita perlu menghitung resistansi total yang diperlukan agar arus yang di sini itu tetap 1 miliampere masuk ke meter ya, dan membuat jarum menunjukkan full scale, tentunya dengan baterai 9 volt ini. Kemudian kita bisa nanti ya mengurangkan resistansi total itu dengan resistansi internal. Jadi perhitungannya seperti ini ya. Tegangan ini adalah tegangan baterai ya. Ini benar kalau E ya. Tegangan baterai dibagi I, 9 bagi 1 miliampere, totalnya 9K ya, 9K ohm, dikurangi resistansi internal 500 ohm, sehingga kita dapatkan sisanya 8,5 kilo ohm. Jadi resistansi total yang harusnya di sini itu yang terukur itu ya, kalau kita nge-shotkan tadi ya, sekali lagi kalau kita nge-shotkan probe-nya itu resistansi totalnya harusnya 9 kilo ohm. Kemudian supaya yang di sini maksimal hanya 1 miliampere, maka sisanya ya resistansi tambahan nilainya adalah resistansi total dikurangi 500 ohm atau nilai resistansi yang ada di internalnya ohmmeter kita. Sehingga kita dapatkan 8,5 ohm. Sekali lagi nilai-nilai ini hanya nilai-nilai permisalan ya, atau nilai-nilai yang diberikan. Nanti Anda akan menemukan
contoh-contoh kasus atau mungkin nanti Anda bisa mendesain sendiri nilai-nilainya itu tergantung Anda sendiri ya. Tegangannya berapa, resistansi internalnya berapa, full scale internalnya berapa. Tapi ya tentunya jangan bikin full scale yang sesuai dengan ininya ya, targetnya ya. Misalnya tadi kalau ngukur ampere, misalnya ngukur ampere 5 ampere misalnya, ya full scale-nya yang ada di ammeter aslinya itu jangan dibuat 5 ampere ya. Kan kalau sudah 5 ampere ya nggak perlu desain lagi kan ya. Oke ya, kembali ke sini. Nah, sekarang apakah kita sudah dapat nilai resistor tadi ya? Pertanyaannya ya, sekarang pertanyaannya, apakah masalah ini sudah terpecahkan? Pertanyaannya, apakah masalahnya sudah terpecahkan? Ada yang bisa jawab nggak? Apakah sudah selesai sampai di situ? Ada yang bisa jawab? Oke, secara perhitungan ya, untuk mendapatkan resistansi tambahan, ya kita sudah selesai sebenarnya. Tapi kan kita belum pada kita pengen nanti ohmmeter ini bisa ngukur nilai resistansi berapa sih? Kita kan belum sampai sana, ya. Kita kan belum tahu. Ini kita ngukur range-nya ini maksimal sampai berapa? Nah, kita belum sampai sana ya. Walaupun nanti jawabannya adalah kita nggak tahu, kita nggak akan menemukan yang nilai yang maksimal itu berapa. Tapi pertama kita kita bahas ini dulu ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa kita tahu bahwa jarum ini ya, jarum penunjuk ini, nah ketika dia menunjukkan yang paling kiri itu kan tak hingga. Ketika menunjukkan yang paling kanan itu 0 ya. Jadi range-nya itu 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Kalau tadi kita mendesain ampere meter, kita bisa dapatkan, oh kalau kita dengan resistor sekian, kita bisa dapatkan 0 sampai 5 ampere misalnya tadi ya. Kalau yang voltmeter, oh dengan resistansi sekian, tambahan resistansi tambahan, kita dapat 0 sampai 10 volt misalnya. Nah, di sini kita masih punya problem di mana range dari alat ukur kita yang tercatat ya, setelah kita menambahkan resistansi tambahan tadi 0 sampai tak hingga, masih 0 sampai tak hingga. Walaupun jarum ini ya, jarum maksimalnya ini ketika dia maksimal itu arusnya ya arus yang sudah dibatasi tadi ya 1 miliampere saja tadi. Tapi sebenarnya ketika kita ingin menggunakan untuk mengukur suatu rangkaian atau suatu komponen, kita nggak tahu nanti untuk mendapatkan mendapatkan resistansi komponen tersebut atau mendapatkan resistansi rangkaian tersebut itu nilainya berapa, nilai resistansinya. Kita masih belum tahu. Oke ya. Nah, kalau probe-nya itu kita lepas ya misalnya. Tadi kan kita shotgun ya. Kalau probe-nya itu kita lepas misalnya. Jarum itu kan normalnya ya kalau yang sudah terkalibrasi itu kan berada atau menunjuk ke tengah biasanya. Ya. Atau mungkin ada yang berbeda ya nanti di tiap ini berbeda. Nah, sekarang kira-kira ya ketika menunjuk ke tengahnya skala itu ya, 0 yang tertulis tadi kan 0 sampai tak hingga ya. 0 sampai tak hingga. Nah, ketika menunjukkan ke tengah ya, misalnya di sini ditulis 300 ya, misalnya di gambar ini ya.
apakah benar saja nih yang sebenarnya yang diukur itu apakah benar 300 ohm? Kan pertanyaannya itu. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu ya, bahwa skalanya ohmmeter itu ya, skalanya resistansi itu berbeda dengan skalanya ampere meter atau skalanya voltmeter. Maksudnya bagaimana? Ini ya, jarum-jarum ini, kalau kita bicara ampere meter, katakanlah ini 1, ini 0 ya, 0 ini 2, ini 4, 8, 10. Nah, kita tahu ini jalannya ini, oh ini naik 2, ini naik 2, ini naik ini 6 misalnya ya, ini 8. Naiknya sama terus sehingga linear. Nah, itu untuk ampere dan voltmeter. Nah, tapi ohmmeter ini ya, ini tidak linear. Ya, skalanya itu logaritmik. Nah, ini misalnya dicontohkan saja dengan yang ada di angka sini ya. Ini padahal kalau secara kasat mata ya, panjangnya antara garis ini dan garis ini itu kan sama. Panjang garis ini sama ini itu ya mungkin hampir sama. Tapi lihat nilainya ya. Di sini bedanya 75. Ya, terus di sini bedanya berapa ini? 25 ya. Ini harusnya nggak 25. Mungkin yang jelas nilai logaritmik itu tidak linear, tapi semakin ke sini semakin besar. Mungkin dari sini 50 misalnya, ini contoh saja ya. Kemudian dari titik ini ke titik yang selanjutnya ini mungkin bisa 100. Sama ya. Oh, beda ya, 100. Berarti 2 kali lipat. Dari garis ini ke garis ini mungkin bisa 500 misalnya. Dari garis ini ke garis ini mungkin bisa 2000 misalnya. Jadi berbeda. Tiap garis itu berbeda nanti. Kenaikan resistansinya itu berbeda. Itu yang dinamakan skala yang tidak linear. Atau kalau untuk ini skalanya itu logaritmik. Nilainya itu kenaikan tiap titik-titiknya itu logaritmik. Berbeda dengan ampere meter, berbeda dengan voltmeter. Jadi ketika dia bergerak dari 0 itu yang di sebelah kanan ya, ke tak hingga, itu skalanya itu besar. Skala sebenarnya ya, skala sebenarnya bukan skala aslinya ya. Kalau skala asli atau skala yang terlihat ketika Anda melihat alat ukur Anda ya tetap segitu aja ya. Tapi skala aslinya itu membesar. Jadi setiap dia bergerak dari 0 ke tak hingga, itu sebenarnya skalanya skala yang sebenarnya itu bergerak. Jadi kita nggak bisa menentukan skalanya itu skala maksimalnya berapa, skala minimalnya berapa. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita ingin ohmmeter ini bisa mengukur nilai resistansi seberapa, sehingga kita bisa menentukan resistansi tambahan tadi berapa. Atau kita bisa menentukan, bisa memodifikasi resistansi internal berapa, memodifikasi tegangan internal berapa. Nah, itu kita bisa modifikasi di sana. Tapi kita nggak bisa memodifikasi, kita perlu resistansi berapa sih supaya kita bisa membuat range berapa sih dari ohmmeter ini. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, oke, sekarang bagaimana dengan range dari ohmmeter? Kembali ke sini tadi, kalau jarum ini berada di tengah, kira-kira nilainya berapa? Kalau ini dari 0 sampai tak hingga, kalau jarumnya ke tengah ini berapa ya kira-kira? Nah, ini tadi ada hal-hal yang sudah kita ketahui sebenarnya. Kalau kita tahu full scale-nya tadi ya, full scale-nya itu butuh 1 miliampere ya. Sekali lagi kalau contoh kasusnya ini ya, ini spek ininya, spek ammeter yang sudah ada yang perlu kita modifikasi. Spek ohmmeter yang sudah ada ya. Kalau full scale-nya itu 1 mili, kita sudah tahu full scale-nya 1 mili ya, harus yang mengalir. Maka kalau ke tengah ya, kira-kira kalau ke tengah ya, kalau ini ke full scale ini 1 mili, maka kalau tengah-tengah ini kira-kira kan 0,5 ya. 0,5 miliampere. Ya dibagi 2 saja ya. Full scale-nya 1 miliampere, ke tengah-tengahnya 0,5 ya. Maka sekitar 500 mikroampere ya. Nah,
Kalau tadi kita punya 9 volt ya baterainya ya, maka kita bisa dapatkan resistansi rangkaian total ya, itu bisa sampai 18 kilo ohm ya, 18 kilo ohm. Jadi tadi di sini ya, di rangkaian yang kita ukur ini ya, nah, misalnya di bawah ini ada rangkaian tertentu gitu ya yang kita nggak tahu ya. Misalnya di bawah sini ya ada rangkaian yang kita nggak tahu. Nah, ini didapatkan 18 kilo ohm. Oke. Di sini tadi kita dapatkan 18 kilo ohm ya. Nah, dengan resistansi internal meter kita sebesar 500 ya tadi ya, resistansi internalnya kan 500. Nah, dan resistor seri yang kita buat tadi, yang kita tambahkan tadi ya, mana tadi? Nah, ini tadi kan nilainya berapa tadi? 8,5 ya. Nah, ini kan kita ya 8,5 ya. Jadi di sini 8,5 kilo ohm ya. Dan yang ini 500. Oke. Nah, kalau rangkaian yang di bawah ini tadi katanya 18, kita dapatkan 18 kilo ohm ya. Maka ya. Nah, sehingga resistansi ketika jarum tadi ada di tengah ya, resistansi dari yang kita hitung tadi ya. Kalau resistansi ketika di tengah, jarumnya di tengah ya, sekali lagi jarumnya di tengah, kita dapatkan nilai total resistansi rangkaian itu 18, maka kita kurangkan dengan resistansi rangkaian seri yang kita punya tadi ya, 8,5 kilo ohm, kita kurangi lagi dengan resistansi internal 500, kita dapat ini bukan R total ya, nanti ini jadinya R-nya yang ada di luar eksternal atau yang ada di rangkaian yang di luarnya ohm meter kita ya, itu adalah 9 kilo ohm. Ya, 9 kilo ohm. Dengan kata lain ya, sehingga dapat disimpulkan maka resistansi yang sedang diukur dengan skala setengah kali skala maksimum sama dengan nilai resistansi internal pada ohm meter. Kita lihat resistansi internal kan ini 500 ya, ditambah berapa? Ditambah 8,5. Ini kan yang resistansi yang kita modifikasi tadi ya. Tapi keduanya ini sama-sama masih di internal ya, masih di internal. Asumsinya masih pada ohm meter yang kita buat tadi. Ini kalau ditambahkan kan sama, 9 kilo ohm juga. Oke, jadi kalau setengah ya, sekali lagi diingat-ingat, kalau setengah maka resistansi yang kita dapatkan secara internal tadi ini sama dengan resistansi yang terukur sebenarnya di rangkaian. Kalau di gambarnya tadi, berarti resistansi yang ada di sini, ini kan alat ukur kita ya, ini kan alat ukur kita. Ini sama dengan resistansi yang ada, yang akan kita ukur, rangkaian yang sebenarnya akan kita ukur. Atau kalau misalnya kita lagi mengukur sebuah resistor di sini ya, maka kalau jarumnya itu ke tengah, jarumnya ini ke tengah, ya, maka besarnya ini, katakanlah ini A, itu sama dengan A-nya sama dengan 500 ohm, ya, nilai resistansi internal ditambah R yang ada di sini. Ya. Kebetulan R tadi yang kita temukan adalah 8,5. Sekali lagi dengan spesifikasi seperti ini ya, kalau spesifikasinya berbeda ya R-nya juga bisa berbeda. Sehingga dapat 9 kilo. Oke, kita lanjut.
Nah, dengan menggunakan hukum Ohm lagi ya, kita dapat menentukan resisten ini maksudnya resistansi yang ada di luar rangkaian ya, yang eksternal ya, yang ada di luarnya ohmmeter yang kita ukur tadi ya. Tadi kan gini ya. Nah, ini ya. Ini ada resistansi, ini probe-nya. Probe hitam, yang di sini probe hitam, yang di sini probe merah. Nah, katakan yang di luar itu mungkin ini ya, nah ini ya, ini rangkaian yang kita lagi ukur ya, atau mungkin ada komponen yang lagi kita ukur resistansinya. Nah, ini yang namanya tes resistance, ya, tes resistance atau rangkaian yang lagi kita tes resistansinya berapa. Kita bisa menentukan tes resistance value untuk 1/4 dan 3/4 skala misalnya. Ini misal aja, nanti ukurannya berapa ya kita bisa tentukan sendiri nanti. Kalau misalnya tadi setengah tadi kita dapat dengan ini yang sama ya, dengan spesifikasi yang sama ya, kita dapat 9 kilo ohm ya. Kalau skala jarumnya ini menunjukkan ke 1/4, berarti kalau 1/4 itu, kalau tadi setengah itu kan sini ya, ini setengah ya. Kalau 1/4 berarti sini ya. Nah, kalau jarumnya menunjukkan ke sini, nah berarti berapa? Ya kita hitung. Resistansi total pada rangkaian itu yang terukur adalah 36 kilo ohm. Nah, kemudian 36 ini kita kurangi internalnya 9 kilo ohm. Sehingga rangkaiannya itu punya resistansi eksternal sebesar 27 kilo ohm. Jadi kalau kita punya tadi ya, tambahkan lagi di sini. Kalau setengah tadi, setengah itu katakan di sini ya, ini 9 kilo ohm ya. Nah, kalau 1/4 ya, 1/4 itu berarti sini ya, kira-kira di sini ini 27 kilo ohm ya. Caranya sama ya. Jadi kalau 1/4 kan berarti 1/4-nya 1 miliampere tadi ya, berarti 250 mikroampere. 9 bagi 250 mikroampere, jadi sekian totalnya. Kalau dikurangi yang internal, berarti rangkaian yang sedang diukur, resistansinya itu adalah 27 kilo ohm. Nah, kalau yang 3/4 berarti kan sekitar yang di sini posisinya ya. Posisinya kan ada di sini. Nah, 750 mikroampere atau 0,75 miliampere. Totalnya 12, 12 dikurangi internalnya tadi 9 ya. 9 kilo ohm jadi 3 kilo ohm. Di sini 3 kilo ohm. Kebalik. Nah, jadinya kebalik ya, kebalik. Yang 3 itu yang di sini berarti. Mana tadi? Nah, yang 3 ya. Yang 3. Ini yang 27. 27 kilo ohm, ini yang 3. Oke, berarti seperempatnya itu ada di sini ya. Terus apa namanya? 75-nya itu ada di sini. 75 3/4-nya itu ada di sini. Ini ada setengah di sini. Ini 1/4, ini 3/4. Nah, membacanya nanti jadi seperti ini. Nah, kalau spesifikasinya nanti berubah lagi ya, nanti tentu berubah. Oke ya, jadi nanti kalau ada contoh kasus spesifikasi internalnya itu berubah ya, nanti bisa berubah. Nilainya juga bisa berubah. Dan skala sebenarnya ya itu selalu expanding atau selalu meningkat. Kalau jarumnya bergerak dari kanan ke kiri, maka setiap kali jarum ini bergerak, skala sebenarnya itu berubah atau range sebenarnya itu berubah. Istilahnya itu ya, range-nya itu akan berubah. Walaupun yang tampak yang kita lihat itu sebenarnya ya sama ya, 0 sampai tak hingga, seterusnya 0 sampai tak hingga.
Nah, ini bisa nanti diubah-ubah dengan apa? Dengan mengubah tadi nilai pertama, nilai resistansi internalnya tadi ya. Nah, ini ya, nilai ininya, ini bisa kita ubah-ubah. Jadi kombinasi dari baterainya, kombinasi dari internal resistansinya, kombinasi dengan full scale arusnya, kombinasi dengan resistansi yang perlu ditambahkan secara seri ini bisa kita ubah-ubah untuk menentukan range-nya atau menentukan kita pengen mengukur resistansi berapa sih. Nah, itu mengubahnya dari situ. Oke, ini tugas yang ketiga ya. Desainlah ohmmeter dengan 3 buah selektor ya. Ini nanti desainnya bisa ada 3 ya, bisa ada 3 desain ya. Atau kalau mau spesifikasinya sama ya nanti yang diubah-ubah ya mungkin resistansi tambahannya yang ada di sini. Nah, yang jelas nanti bisa mengukur 100 ohm. Silahkan nanti buat yang seperti apa. Pastikan itu bisa mengukur 100 ohm. Kalau misalnya ini apa namanya? Misalnya pakai yang ini ya, spesifikasi yang ini. Ini kan tadi kita sudah coba bisa sampai mengukur 9K ya. Artinya apa? Artinya kalau 10K ya pasti bisa lah. 3, 9K, 10K ya pasti bisa. 100 ohm, 1K, 100K. Silakan dibuatkan desainnya. Ya. Bila diperlukan silakan dimodifikasi, mungkin internal nilai spesifikasi internal ini bisa diubah juga, ya silakan. Tapi yang masuk akal ya, kalau kita tahu AVO itu ya, AVO itu resistansi maksimal yang bisa diukur berapa ya? Yang punya resistansi apa? AVO analog 1M, Pak. 1M ya. Oke ya, berarti sama lah ya. Intinya ini pastinya bisa lah. Anda mendesain ini pasti bisa. Dengan apa? Dengan punya baterai sebesar ini. Baterainya Avomo itu kan ya sekitar segitu ya. 9, entah 12, entah ya, mungkin sekitar segituan. Oke, ini yang paling akhir. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau mungkin perlu didiskusikan. Pas jam 5, jam 3. Ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan? Nggak ada ya? Gampang ya? Insya Allah gampang lah. Ya. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan atau ditanyakan ya, atau mungkin nanti tanyanya mungkin Anda perlu mencerna dulu ya, silakan dicerna dulu ya, dipahami dulu. Biasanya saya dulu juga begitu ya, ketika mau belajar ya. Setelah kuliah itu mungkin malamnya gitu saya berdiam dulu, baca-baca dulu, mencoba memahami, baru di situ biasanya timbul pertanyaan. Ya. Silakan nanti ditanyakan setelah itu ya. Dan ini sudah saya record ya, nanti bisa saya share recordingnya kalau diperlukan ya. Ini sudah jam 3, kalau tidak ada pertanyaan dan diskusi lagi saya tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sudah saya share ya, materi dan tugasnya sudah saya share di Classroom, silakan diakses. Saya tutup Zoom-nya.